Pernahkah Anda bangun pagi dan langsung meneguk segelas air dingin, lalu merasa ada yang salah? Mungkin perut sedikit kram, kepala pusing, atau tubuh terasa tidak nyaman tanpa tahu kenapa? Banyak dari kita menganggap ini hal kecil. Tapi tahukah Anda bahwa cara Anda minum air di pagi hari bisa memengaruhi kesehatan Anda sepanjang hari? Di video ini, kami akan mengungkap 5 kesalahan umum saat minum air di pagi hari yang mungkin Anda lakukan tanpa sadar. Dan yang lebih penting, cara memperbaikinya untuk memulai hari dengan energi dan kenyamanan maksimal. Mengapa Anda harus menonton hingga akhir? Pertama, Anda akan menemukan fakta mengejutkan tentang bagaimana kebiasaan sederhana seperti minum air dari botol plastik semalaman bisa memengaruhi hormon Anda. Kedua, kami akan berbagi kisah nyata dari orang-orang seperti Widya dan Budi, yang mengubah rutinitas pagi mereka dan merasakan perubahan besar dalam kesehatan. Ketiga, Anda akan mendapatkan tips praktis yang mudah diterapkan besok pagi untuk menghindari kram, pusing, atau rasa lelah yang tidak perlu. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan mengapa melewatkan sarapan sambil hanya minum air bisa jadi bumerang bagi tubuh Anda, terutama jika Anda sudah berusia lanjut atau sedang minum obat. Jadi, jangan lewatkan, tonton sampai akhir untuk memastikan pagi Anda jadi lebih sehat dan penuh semangat. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kesalahan 1, minum air dingin saat perut kosong. Pernahkah Anda merasakan sensasi aneh yang menyentuh tubuh Anda setelah meneguk air dingin langsung dari kulkas di pagi hari? Mungkin Anda merasakan getaran halus yang merayap di sepanjang tulang belakang, atau rasa sakit yang tiba-tiba menusuk perut Anda saat air dingin itu meluncur ke dalam tubuh? Beberapa orang bahkan merasa pusing atau kepala mereka berdenyut, seolah dunia ini terasa sedikit lebih berat. Kita seringkali menganggap ini sebagai hal sepele, berpikir bahwa sensasi ini hanya akan hilang dengan sendirinya. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini, meskipun terlihat sederhana, bisa membawa dampak yang jauh lebih besar bagi tubuh Anda daripada yang Anda bayangkan? Bayangkan ini, tubuh Anda selama semalam beristirahat, organ-organ tubuh melambat, sistem pencernaan berhenti sementara, pembuluh darah menyempit, dan suhu tubuh menurun untuk menjaga agar tubuh tetap tenang dalam keadaan tidur. Begitu pagi tiba, tubuh Anda baru memulai proses reset lembut, seolah belum sepenuhnya siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari yang penuh tantangan. Dan di saat tubuh Anda belum sepenuhnya terjaga, Anda memberi kejutan besar berupa segelas air dingin yang hampir membeku. Bayangkan itu seperti mencoba mengerem mobil yang mesinnya belum cukup panas. Tindakan ini memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dengan cara yang tak terduga. Otot perut tegang secara tiba-tiba, pembuluh darah semakin menyempit, dan seluruh tubuh seakan terkejut, membuat sistem Anda bekerja lebih keras dari seharusnya. Untuk orang muda, mungkin sensasi ini terasa menyegarkan, seperti menambah semangat untuk memulai hari dengan lebih hidup. Namun, bagi mereka yang lebih tua, tubuh menjadi lebih rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. Sirkulasi darah yang mulai melemah, ditambah dengan metabolisme yang melambat, membuat dampak dari air dingin ini menjadi lebih terasa dan berisiko. Anda mungkin merasakan kram perut yang menyiksa, tangan dan kaki yang terasa dingin sepanjang waktu, atau perasaan gelisah dan cemas yang datang begitu saja tanpa alasan jelas. Rasanya seolah-olah tubuh Anda memberi tanda bahwa ada yang tidak beres, dan semua itu hanya disebabkan oleh air dingin yang Anda konsumsi. Mari saya ceritakan kisah Widya, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu penuh semangat dan energi. Selama bertahun-tahun, Widya memiliki ritual pagi yang sudah menjadi kebiasaan, meneguk segelas air dingin langsung dari kulkas. Sensasi segar dan menyegarkan itu menjadi rutinitas yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Ia merasa air dingin itu bisa membersihkan tenggorokannya dan memberi dorongan energi untuk memulai hari. Namun, belakangan ini, Widya mulai merasakan perubahan yang mengkhawatirkan. Tangannya sering terasa sangat dingin, disertai dengan kram perut yang datang tanpa diundang.
Ia merasa pencernaannya menjadi lambat dan tidak nyaman sepanjang pagi. Merasa ada yang tidak beres, Widya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Nasihat dokter tersebut membuatnya berpikir 2 kali, dan akhirnya, Widya mencoba beralih ke air suhu ruangan. Pada awalnya, Widya merasa ragu. Ia sudah terbiasa dengan sensasi segar dari air dingin, tetapi dalam waktu seminggu, ia mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Tangannya tidak lagi terasa dingin, kram perut yang mengganggu hilang, dan proses pencernaannya menjadi jauh lebih lancar dan nyaman. Perubahan kecil ini ternyata memberi dampak yang sangat besar pada kualitas hidupnya sehari-hari. Kisah Widya mengingatkan kita bahwa tubuh kita berubah seiring waktu. Kita menjadi lebih sensitif terhadap suhu ekstrim yang bisa memberi dampak pada kesehatan. Bukan berarti air dingin itu buruk, tetapi waktu yang tepat untuk mengonsumsinya sangatlah penting. Jika Anda terbiasa meneguk air dingin segera setelah bangun tidur, cobalah untuk mengganti kebiasaan itu. Cobalah untuk menaruh air di meja malam sebelumnya, atau pilihlah air hangat di pagi hari. Berikan tubuh Anda kesempatan untuk beradaptasi dengan cara yang lebih lembut, dan Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa, lebih sedikit ketidaknyamanan perut, dan Anda akan merasa lebih rileks dan tenang saat memulai hari. Cobalah kebiasaan ini selama beberapa hari, dan lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Anda mungkin akan terkejut dengan betapa besar perbedaan yang bisa dihadirkan oleh perubahan kecil ini, yang pada akhirnya akan membuat hidup Anda lebih nyaman dan lebih baik setiap harinya. Kesalahan 2, minum air terlalu cepat atau dalam tegukan besar. Pernahkah Anda merasakan betapa nikmatnya segelas air saat pertama kali bangun tidur? Tubuh Anda terasa dehidrasi, mulut kering, dan segelas air menunggu di samping tempat tidur, begitu menggoda. Anda meraihnya dengan penuh semangat, lalu dalam sekejap meneguknya habis, merasa seolah-olah baru saja mengalahkan tantangan besar. Rasanya seperti sebuah tugas yang berhasil diselesaikan, bukan? Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana ini bisa berdampak buruk bagi tubuh Anda dalam cara yang tak terduga? Meskipun rasa puas yang datang begitu seketika, minum air dengan terburu-buru dan dalam tegukan besar bisa mengganggu keseimbangan tubuh Anda, tanpa Anda sadari. Mari bayangkan sejenak bagaimana tubuh Anda bekerja setelah tidur yang panjang. Begitu Anda terbangun, detak jantung Anda mulai kembali normal, tekanan darah Anda mulai stabil, dan sistem pencernaan Anda berangsur-angsur bangkit. Namun, jika Anda langsung meneguk banyak air dalam satu tegukan besar, tubuh Anda seperti dibanjiri cairan yang tidak siap diterima. Perut Anda bisa membesar dalam sekejap, menyebabkan rasa kembung yang tidak nyaman, pusing yang datang tiba-tiba, bahkan mual yang mengganggu. Beberapa orang mungkin merasa jantung mereka berdebar-debar, atau kepala mereka terasa nyeri tanpa alasan yang jelas. Namun sayangnya, banyak yang menyalahkan gejala ini pada faktor lain, seperti usia yang semakin bertambah atau kurang tidur, tanpa menyadari bahwa kebiasaan minum air yang terburu-buru itulah yang menjadi akar masalahnya. Lebih jauh lagi, ginjal Anda pun terkejut dengan lonjakan cairan yang datang tiba-tiba. Jika tubuh Anda belum sepenuhnya siap untuk menghadapinya, keseimbangan elektrolit bisa terganggu. Dampaknya, Anda bisa merasa lemas, kehilangan keseimbangan, bahkan merasakan sakit kepala ringan atau gemetar yang berlangsung selama berjam-jam. Tentu saja, bukan cara yang nyaman untuk memulai hari, bukan? Budi, seorang pelatih pensiunan berusia 72 tahun, pernah merasakan pengalaman pahit ini. Setiap pagi, ia selalu langsung meneguk segelas besar air begitu bangun, tanpa memberi tubuh kesempatan untuk menyesuaikan diri. Meskipun beberapa hari ia merasa baik-baik saja, ada pagi-pagi tertentu ketika pusing dan rasa goyah datang begitu saja. Awalnya, Budi mengira itu semua akibat dari usia yang semakin menua atau karena kurang tidur. Tapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ia diberi saran sederhana yang mengubah segalanya. Perlambat, duduk santai, dan cobalah untuk menyesap air perlahan-lahan, selama 15 hingga 20 menit, alih-alih meneguknya sekaligus. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Perubahan kecil itu ternyata memberi dampak yang luar biasa besar. Pusingnya hilang, dan Budi merasa memiliki energi yang lebih konsisten sepanjang pagi. Ia berkata, itu perbedaan besar antara merasa terburu-buru dan merasa siap menghadapi hari dengan semangat penuh. Semua itu berkat kebiasaan baru yang sederhana namun efektif. Sekarang, cobalah lakukan hal yang sama di pagi hari. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan nikmati segelas air dengan perlahan. Biarkan air meresap ke dalam tubuh Anda, berikan jeda sejenak, lalu teguk sedikit lagi. Anggaplah ini sebagai cara lembut untuk membangunkan tubuh Anda, bukan seperti suara alarm yang mengganggu perut Anda. Percayalah, tubuh Anda akan sangat berterima kasih atas pendekatan yang lebih tenang ini. Anda akan merasa jauh lebih baik sepanjang hari, penuh energi, dan siap menghadapi segala tantangan. Kesalahan 3, minum dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Mari kita bicarakan sesuatu yang sering kita anggap remeh, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan kita. Kebiasaan menyimpan air di dalam botol plastik. Ini adalah kebiasaan yang terlihat sangat praktis dan nyaman, bukan? Banyak dari kita yang dengan santai meletakkan botol plastik di meja samping tempat tidur atau di dekat tempat tidur, dengan niat untuk memudahkan akses air di pagi hari. Mungkin Anda juga melakukannya setiap hari tanpa berpikir 2 kali. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini bisa berpotensi merusak kesehatan Anda dalam diam? Bayangkan, botol plastik yang Anda simpan semalaman di ruangan yang hangat dan lembab, perlahan-lahan mengeluarkan bahan kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam air yang Anda minum. Plastik, terutama yang sudah lama atau memiliki kualitas rendah, mengandung bahan kimia berbahaya seperti BPA, bisphenol A, yang dapat larut ke dalam air seiring berjalannya waktu. Bahkan jika botol plastik Anda diberi label bebas BPA, bukan berarti Anda bebas dari risiko. Sebab, botol plastik lain masih mengandung bahan kimia lain yang lebih berbahaya, yang dikenal sebagai pengganggu endokrin. Bahan kimia ini, secara sederhana, bisa bertindak seperti hormon alami Anda, atau bahkan mengganggunya dengan cara yang tidak kasat mata. Bagi Anda yang mungkin sedang mengonsumsi obat-obatan untuk masalah kesehatan seperti tiroid, tekanan darah tinggi, atau diabetes, tambahan gangguan hormon adalah hal yang sangat tidak diinginkan. Anda mungkin tidak akan langsung merasakan efek samping yang dramatis, tetapi dalam jangka panjang, gejala-gejala seperti kelelahan yang tak kunjung hilang, perasaan mudah marah, atau masalah pencernaan yang tidak bisa dijelaskan, bisa muncul. Semua itu bisa disebabkan oleh kebiasaan sederhana seperti minum air dari botol plastik yang sudah dibiarkan semalaman di samping tempat tidur. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang pria bernama Agus. Pada usia 78 tahun, Agus adalah seorang yang sangat peduli dengan hidrasi tubuhnya. Setiap malam, ia akan mengisi botol plastik dengan air dari keran dapur, menaruhnya di meja samping tempat tidur, dan meminumnya setiap kali merasa haus di malam hari. Meskipun ia merasa baik-baik saja pada awalnya, beberapa bulan kemudian, Agus mulai merasakan berbagai masalah. Sakit kepala yang sering datang tanpa alasan yang jelas, masalah pencernaan yang membuat perutnya terasa tidak nyaman, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang di pagi hari. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa masalah ini tidak kunjung membaik meskipun ia telah mencoba berbagai metode untuk memperbaikinya. Setelah menjalani pemeriksaan medis yang tak menunjukkan hasil yang memprihatinkan, seorang ahli gizi akhirnya bertanya tentang kebiasaan minumnya. Dan disitulah segalanya mulai terungkap. Agus akhirnya memutuskan untuk mengganti kebiasaan tersebut dengan menggunakan botol kaca, yang ia isi dengan air segar setiap pagi. Hanya dalam beberapa minggu, Agus merasakan perubahan yang luar biasa. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, sakit kepala yang sering datang mulai berkurang, dan ia merasa lebih bertenaga sepanjang hari. Meskipun masalah hidupnya masih ada, perubahan kecil ini memberinya rasa harapan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika Anda masih menggunakan botol plastik yang sudah dibiarkan semalaman untuk mengisi air yang Anda minum di pagi hari,
ini adalah saatnya untuk berhenti dan mempertimbangkan perubahan. Beralihlah ke botol kaca atau stainless steel, dan pastikan untuk selalu mengisi air segar setiap hari, bukan hanya mengisinya ulang dari malam sebelumnya. Langkah sederhana ini akan memberikan perlindungan bagi tubuh Anda dari bahan kimia berbahaya, terutama saat tubuh Anda sedang dalam kondisi paling rentan. Jangan biarkan kebiasaan kecil ini merusak kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Jangan tunda lagi untuk melindungi diri Anda. Kesalahan 4. Minum air dengan perut penuh atau kosong atau tepat setelah minum obat tertentu. Mari kita bicarakan tentang sebuah kebiasaan yang sering kita abaikan dalam rutinitas pagi kita, padahal kebiasaan ini bisa memengaruhi kesejahteraan kita dengan cara yang sangat besar, minum obat. Bagi sebagian besar dari kita, terutama di usia lanjut, mengonsumsi obat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk tekanan darah, masalah tiroid, atau masalah medis lainnya, kita seringkali diminta untuk meminum obat begitu bangun tidur. Ketika kita pergi ke dokter, seringkali kita diberi instruksi sederhana, seperti minumlah dengan air, tanpa menyadari bahwa ada banyak faktor kecil yang seharusnya diperhatikan. Seberapa banyak air yang harus diminum? Apakah kita perlu makan terlebih dahulu? Atau berapa lama kita harus menunggu sebelum makan setelah meminum obat? Namun, apa yang terjadi ketika kita tidak memperhatikan detail-detail ini dengan seksama? Ketika kita langsung menelan obat dan meminum segelas besar air begitu perut kita kosong, tubuh kita mungkin merespons dengan rasa mual atau perut yang terasa mulas. Sensasi ini seringkali membuat kita merasa terperangkap dalam kebingungannya, seolah tubuh kita menolak apa yang kita coba berikan padanya. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyerapan obat bisa terganggu, dan hal itu akan mengurangi efektivitas obat tersebut. Sebaliknya, jika kita baru saja menikmati sarapan yang berat dan kemudian langsung membanjiri tubuh dengan air, hal ini juga bisa mempengaruhi cara tubuh kita menyerap obat, apalagi jika obat tersebut seharusnya diminum sebelum makan. Sistem pencernaan kita lebih sensitif dari yang kita sadari, dan perubahan kecil dalam cara kita merawat tubuh bisa membawa dampak besar yang tidak kita duga sebelumnya. Bayangkan ini, perut kita bisa mulai protes jika kita meminum terlalu banyak air sebelum tubuh kita siap untuk mencerna semuanya. Gejalanya bisa mulai terasa sebagai rasa tidak nyaman yang menghantui kita sepanjang hari. Atau jika kita menelan obat terlalu cepat setelah meminum segelas besar air, tubuh kita mungkin belum memiliki waktu untuk memproses semuanya dengan baik. Sebuah kisah nyata yang menggugah datang dari seorang wanita berusia 80 tahun bernama Sari. Sari sudah mengonsumsi obat tiroid yang sama selama bertahun-tahun tanpa masalah. Namun, tiba-tiba, setiap pagi ia merasa mual yang luar biasa. Awalnya, Sari mengira masalahnya terletak pada obat yang ia konsumsi. Namun setelah melakukan tes darah dan memastikan dosisnya tetap sama, dokter kemudian bertanya tentang rutinitas minum airnya. Ternyata, dalam beberapa bulan terakhir, Sari mulai meminum segelas besar air segera setelah menelan pilnya, berpikir bahwa perutnya bisa menanganinya. Padahal, tubuhnya justru kesulitan memproses semuanya sekaligus. Setelah mendengarkan saran dokter, Sari mulai mengubah cara minumnya. Ia hanya meminum cukup air untuk menelan pil, kemudian menunggu sekitar 45 menit sebelum sarapan dan meminum lebih banyak cairan. Hasilnya sangat mengejutkan, rasa mualnya hilang, dan ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Terkadang, perubahan kecil dalam rutinitas bisa membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Sederhana, tetapi sangat efektif. Jadi, jika Anda merasa mual di pagi hari, mengalami sakit kepala yang tak kunjung hilang, atau merasa lelah sepanjang hari, jangan terburu-buru untuk menyalahkan obat atau berpikir bahwa itu hanyalah efek samping dari usia Anda. Cobalah untuk memperhatikan dengan cermat cara Anda meminum air saat mengonsumsi obat. Cobalah untuk meminum sedikit air alih-alih segelas penuh, atau beri waktu beberapa saat sebelum Anda makan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jika Anda merasa bingung atau ragu tentang kapan waktu yang tepat untuk meminum obat Anda, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter atau apoteker Anda.
Melakukan eksperimen kecil dengan rutinitas pagi Anda dapat memberi perubahan besar dalam bagaimana Anda merasa sepanjang hari. Jangan anggap remeh hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti, karena seringkali hal tersebut menyimpan kunci untuk kesejahteraan kita yang lebih baik. Kesalahan 5. Melewatkan sarapan dan hanya minum air. Di tengah tren yang kian populer belakangan ini, banyak orang mulai mengadopsi kebiasaan melewatkan sarapan dan hanya mengandalkan air atau teh hingga makan siang. Walaupun puasa intermiten mungkin memberikan manfaat untuk beberapa orang, khususnya yang masih muda atau mereka yang mengikuti pola makan tertentu, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang bagi banyak orang tua. Terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki kadar gula darah yang tidak stabil, pola makan seperti ini dapat menimbulkan masalah yang sangat serius. Bayangkan sejenak, Anda baru bangun setelah tidur sepanjang malam, 7, 8, bahkan 9 jam. Itu sudah cukup lama bagi tubuh Anda untuk tidak menerima apapun. Gula darah Anda bisa jadi sudah berada pada titik yang sangat rendah, cadangan energi Anda pun menipis, dan tubuh Anda mulai merasa kehabisan bahan bakar untuk menjalankan fungsi-fungsi penting, terutama otak dan otot yang membutuhkan pasokan energi segera. Walaupun air memang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, air saja tidak cukup memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Sekarang, bayangkan jika Anda memaksakan diri untuk terus berpuasa lebih lama, tanpa memberi tubuh Anda kesempatan untuk menerima asupan yang diperlukan. Efeknya bisa sangat merusak. Anda mungkin mulai merasakan gemetar, lelah, bahkan mudah tersinggung. Pikiran Anda bisa menjadi kabur, dan Anda akan merasa sangat kesulitan untuk fokus sepanjang pagi. Banyak orang mengira perasaan ini muncul karena stres atau kurang tidur semalam, namun kenyataannya, itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada waktu yang sangat krusial, pagi hari setelah tidur panjang. Jangan biarkan tubuh Anda merasa terabaikan ketika ia benar-benar membutuhkan perhatian lebih. Sarapan bukan hanya sekedar makan pagi, tetapi adalah kesempatan terbaik bagi tubuh untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan agar dapat berfungsi dengan maksimal setelah periode tidur yang panjang. Jangan biarkan kebiasaan buruk ini merusak kesehatan Anda, terlebih lagi saat tubuh Anda semakin membutuhkan perhatian ekstra seiring bertambahnya usia. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah aset yang sangat berharga. Jangan biarkan kelalaian dalam pola makan menghambat perjalanan sehat Anda. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Saya ingin tahu satu hal yang akan Anda bawa dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video ini. Tinggalkan komentar di bawah ini dan berbagi apa yang paling berkesan bagi Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami. Kami akan terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan penuh inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.